Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya bersama Lita di Spesialis Ternak, solusi para peternak. Kali ini kita akan membahas mengapa sih produksi telur itu bisa menurun. Wah, ternyata ada naik turunnya juga produksi telur ini. Tapi for your information, kalau Lita sebagai orang awam nih ya, nggak tahu nih ini telur untuk dibuat telur atau di akhirnya nanti netas jadi ayam tuh kok itu ternyata ada bedanya guys, dan ternyata nggak bisa nih disamaratakan. Nah kita tanya sama Putri tentunya ya. Halo. Halo. Ini boleh dijelaskan dong Put, kenapa sih telur yang harusnya dibuat telur nggak bisa tuh ditetaskan? Kenapa tuh? Gini Mbak Rita, kan banyak yang tanya gitu kan, kenapa tidak bisa ditetaskan, kenapa telur ayam tidak akan menetas meskipun diberikan perlakuan khusus, karena telur yang dihasilkan itu tidak melalui proses fertilisasi atau proses pembuahan, sehingga telur tersebut tidak mengandung embrio. Telur yang tidak ada embrionya itu tidak akan berkembang atau menetas meski diarami oleh induknya atau diberi pemanas ataupun yang lainnya. Oh gitu ya. Mbak Putri, ini selanjutnya sesuai dengan tema ya. Mengapa sih terjadi penurunan produksi telur? Boleh dijelaskan tuh. Kenapa terjadi penurunan telur itu Mbak Rita? Nah, keberhasilan pencapaian telur bisa dilihat dari dua aspek, yaitu aspek kuantitas atau jumlah produksi dan aspek kualitas. Nah, jika persentase produksi telurnya tinggi dan kualitas telurnya itu rendah, maka peternak itu akan mengalami kerugian. Kenapa? Karena telur yang jelek itu tidak laku di pasaran. Nah, sebaliknya jika kualitasnya bagus, produksinya menurun atau persentasenya produksinya kurang, peternak juga akan mengalami kerugian, Mbak Dita. Oh baik. Salah satu penurunan produksi telur yaitu nafsu makan yang turun, sehingga menghasilkan berat telur yang rendah. Produksi telur tidak hanya tergantung pada berat badan yang tercapai saat memulai produksi telur, tetapi juga pada perkembangan saluran pencernaan dan reproduksi. Lalu selanjutnya, apa sih Mbak Putri ini penyebabnya penurunan itu terjadi? Penyebabnya itu secara garis besar ada dua penyebab Mbak Lita. Yang pertama itu faktor infeksius atau penyakit, yang kedua ada faktor non-infeksius. Kedua faktor tersebut terkaitan satu sama lain, sehingga dampak negatifnya akan menjadi penurunan produksi telur. Faktor infeksius. Yang pertama ada penyakit infeksius bronkitis atau IB. Penurunan produksi telur bisa mencapai 70% dengan perubahan kerabang telur asimetris, kasar, tipis, pucat, putih telur encer, dan terdapat blood spot pada kuning telur. 2. Egg-drop syndrome atau EDS. Penurunan produksi telur bisa mencapai 10-40% dengan ciri adanya telur lembek atau tanpa kerabang. 3. Newcastle disease atau ND. Penurunan produksi telur bisa mencapai 9-60% dengan terdapat telur pucat dan berukuran kecil. 4. Avian influenza atau AI. HPAI menyebabkan penurunan produksi hingga 40%, sedangkan LPAI menyebabkan penurunan produksi 40-50%. Biasanya telur yang terkena AI berwarna putih karena kehilangan pigmennya, sehingga warna kerabang menjadi lebih pucat. Selanjutnya ada faktor non-infeksius Mbak Lita. Faktor ini terjadi karena yang pertama ada kualitas pulet yang rendah. Nah, kualitas pulet itu yang baik biasanya ditandai dengan berat badan sesuai standar. Keseragaman berat badan yang memenuhi standar itu biasanya lebih dari 85%. Kedua ada nutrisi ransum dan air minum yang cukup. Nah, produksi telur
juga dipengaruhi oleh nutrisi yang di dalamnya itu ada kandungan seperti protein, asam amino, energi, lemak, serat kasar, serta vitamin-vitamin yang bisa memperbaiki produksi telur. Nah, jika salah satu dari itu tidak terpenuhi, dampaknya itu akan mengurangi berat telur itu sendiri. Baik. Lalu Mbak Putri, ini bagaimana sih cara untuk mencapai keberhasilan produksi telur itu sendiri? Ada triknya nggak tuh? Gini. Cara untuk mencapai keberhasilan produksi telur ayam, yang pertama kita bisa kontrol bobot badan sesuai standar keseragaman, yaitu 85%. Nah, kita bisa melakukan menimbang berat badan ayam itu secara rutin. Biasanya itu setiap minggu kita menimbang ayamnya, kemudian bisa diberikan rangsum dengan standar untuk pakan ayam breeder itu. Dua, buat suasana kandang yang nyaman untuk produksi telur. Buat kandang dengan sirkulasi yang baik, yakni membuat kandang atap yang mampu mereduksi panas atau gunakan atap monitor. Temperatur yang efektif di kandang adalah 20-24 derajat Celcius dengan kelembapan 60-70%. Jarak setiap kandang minimal 1 kali lebar kandang, atau lebar kandang tidak lebih dari 7 meter. Untuk meningkatkan kondisi nyaman, rutin buka tutup tirai, pasang kipas angin, ganti sekam yang basah, dan semprot kandang dengan desinfektan. Selanjutnya nih Mbak Lita, yang ketiga, kesehatan ayam itu harus baik agar produksinya tetap optimal. Nah, untuk menghindari penurunan produksi telur, langkah yang pertama kali kita lakukan adalah dengan cara vaksinasi pada ayam. Nah, kemudian bisa kita lakukan biosecurity di setiap kandang atau sekitar lingkungan kandang agar mengurangi bakteri jahat atau bakteri patogen yang bisa menyerang ayam itu sendiri. Nah, jika dirasa ada penurunan produksi telur, segera lakukan pengecekan terhadap recording sebelumnya agar kita dapat menentukan penyakit apakah yang menyerang ayamnya gitu. Oh gitu. Jadi si peternak juga harus peka ya. Nggak hanya kita ya. Selanjutnya Mbak Putri, kalau manajemen pemeliharaannya ini apakah berpengaruh dengan tingkat produksi telurnya ini Mbak Putri? Bisa jadi Mbak Lita. Faktor manajemen yang buruk itu dapat menurunkan produksi telur. Faktor manajemen yang berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas telur antara lain: 1. Kurangnya pencahayaan atau tidak cukupnya intensitas cahaya. Pencahayaan berfungsi untuk merangsang sekresi hormon penting. Ayam layer yang sudah memasuki masa produksi membutuhkan 16 jam pencahayaan, terdiri dari 12 jam cahaya alami atau sinar matahari dan 4 jam cahaya buatan atau lampu saat malam hari. Yang kedua, faktor stres bisa menyebabkan penurunan produksi telur. Nah, stres ini terjadi karena perubahan suhu udara yang dari dingin ke panas atau panas ke dingin, itu bisa menyebabkan penurunan telur. Kemudian ada pindah kandang. Pindah kandang ini juga menyebabkan ayam akan menjadi stres, Mbak Lita. Nah, serta perlakuan kasar nih dari peternak yang dapat bikin ayam kita stres. Kena mental ya? Iya, kena mental ayamnya. Terus yang ketiga, manajemen sirkulasi udara yang buruk. Nah, contohnya nih kayak amoniaknya di dalam kandang terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan kayak gangguan pernafasan dan peningkatan stres. Nah, sehingga ayam ini mudah sekali sakit. Kemudian suhu kelembapannya yang tidak merata atau tidak sesuai, sehingga penurunan produksi telurnya ini turun secara drastis gitu. Mbak Lita. Mbak Putri, apakah Lita, tingkat kepadatan kandang itu sangat berpengaruh juga dengan produksinya si ayam itu?
Untuk faktor lingkungannya, salah satunya itu kepadatan kandang. Itu sangat penting, Mbak Lita. Kenapa? Karena apabila kepadatan kandang telah mencapai zona nyaman, maka produksi telurnya akan maksimal, gitu Mbak Lita. Nah, jika sebaliknya, jika kondisi kandang kepadatannya itu tidak tercapai atau terlalu banyak, itu akan mengakibatkan menurunnya produksi karena mungkin stres gitu dan lain-lain. Umpel-umpelan nggak bisa ya nggak mereka. bisa. Terlalu sempit dan padat mungkin ya. Terlalu gerah. Gerah banget nggak tuh, ya ampun. Berikut kepadatan kandang ayam petelur atau ayam layer yang baik antara lain umur 0 sampai 17 minggu per floornya dibagi menjadi 9 sampai 14 ayam per meter persegi. Umur 18 sampai afkir per floornya dibagi menjadi 7 sampai 17 ayam per meter persegi. Umur 0 sampai 17 minggu dalam kandang baterai dibagi menjadi 25 sampai 29 ayam per meter persegi. Umur 18 sampai afkir di kandang baterai dibagi menjadi 19 sampai 22 ayam per meter persegi. Lalu selanjutnya penanganan dan pencegahannya apakah ada ini Mbak Putri? Ada dong Mbak Lita. Nah, untuk penanganannya sendiri kita bisa melakukan pemeriksaan terhadap kondisi ayamnya. Nah, dengan cara kita melakukan pemeriksaan dari gejala klinisnya dulu. Nah, kita bisa melakukan nekropsi pada ayam, perlu juga pemeriksaan nutrisi ransumnya, kemudian evaluasi manajemen pemeliharaannya. Tuh. Nah, apabila ini Mbak Lita ada penurunan dari faktor infeksius, kita bisa mengevaluasi program vaksinasinya dan pelaksanaannya. Kemudian kita bisa memperketat biosecurity untuk meminimalisir penyakit yang ada sekitarnya. Nah, kemudian kita bisa memberikan multivitamin kepada ayamnya seperti ini, Mbak. Ini? Waduh. Fortevit. Yang mana? Ini. Iya. Kayak gini. Warnanya nih kesukaan aku banget ini Mbak Putri. Merah, berani ya Mbak Lita. Fortevit ini vitamin dosis tinggi untuk unggas. Jadinya dosisnya tinggi dan udah bisa mengcover semuanya ya Mbak Putri. Bisa dipesan di sini di Podomoro Poultry Equipment dalam jumlah kecil dan juga besar. Gratis konsultasi ya katanya Mbak Putri. Gitu. Jadi segala mungkin ada kendala apa untuk hewan ternaknya, ayamnya boleh konsultasi secara gratis. Ini Fortevit banyak banget manfaatnya ya. Salah satunya bisa mempercepat pertumbuhan, bisa mengurangi angka kematian, bisa mengatasi stres, mempertinggi mutu ransum, memperbaiki konversi ransum, meningkatkan produksi dan daya tetas telur. Bisa juga untuk mencegah penyakit akibat kekurangan vitamin. Juga bisa untuk mempertahankan produksi telur tetap tinggi, kayak gitu. Nah, kemudian nih Mbak Lita, jika saluran reproduksinya sudah baik, kita bisa memberikan PM Mix layer merah ini Mbak Lita. Yang ini, yang gendut ini kayak Lita ini. Enggak. Waduh. Tuh, banyak sekali ini manfaatnya ya untuk peternak panjenengan semuanya. Ini bisa meningkatkan produksi dan kualitas telur. Juga bisa memacu pertumbuhan. Tuh, bisa mencegah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Tuh, bisa juga mencegah dan mengobati diare, memperbaiki kualitas ramsum dan meningkatkan konversi pakan. Bisa juga meringankan dan mengurangi bau kotoran kayak gini. Jadi tapi nanti baunya wangi jadinya kotorannya? Enggak dong. Enggak berbau. Jadi nggak berbau? Iya. Oh gitu. Nih boleh ya. Tetap pengiriman seluruh Indonesia bisa. Nih. PM Mix tuh bermanfaat untuk ayam panjenengan semuanya. Nah, kemudian apabila nih penyakitnya dari faktor non infeksius, kita bisa melakukan perbaikan terhadap faktor yang mempengaruhi terjadinya produksi telur itu sendiri.
gitu. Oke, itu tadi ya episode kali ini tentang telur, supaya panjenengan nggak bingung lagi bagaimana sih supaya produksi telur nggak menurun. Simak baik-baik ya, atau mungkin panjenengan mau request tema di episode berikutnya, boleh di sini di komen ya. Mending bahas ini deh Mbak Lita, boleh. Ya kan? Oke, thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarluaskan ke seluruh teman-teman kamu di seluruh Indonesia. Akhir kata, Lita dan juga Mbak Radhika Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Spesialis Ternak, solusi para peternak.